Oke guys, jumpa lagi di channel kami. Sekarang kita akan membahas tentang pajak motor ya teman-teman. Tentang motor New Mega Pro ya tahun 2012. Jadi saya platnya sudah mati tahun 2021 dan sudah beres diperpanjang sehingga platnya 2026 ya. Jadi teman-teman jangan keliru kalau udah mati 5 tahun platnya ataupun baru 2 tahun 3 tahun, nggak harus ngikutin tahun yang sekarang ya. Jadi ngikutin perhitungan tahun sebelumnya. Jadi teman-teman itu memiliki hutang denda di negara ya. Ini platnya seperti ini. Jadi yang terbaru ini putih ya, putih dan hitam. Ini fungsinya adalah untuk merekam tilang etle ini biar bisa membaca ya. Jadi kalau ininya tulisannya hitam dia akan bisa membaca, tapi kalau sebaliknya dia sulit untuk dibaca. Kalengnya hitam ininya putih itu sulit dibaca. Makanya Indonesia itu menerbitkan kaleng seperti ini, seperti buku ya. Alasnya putih, tulisannya hitam. Untuk perpajakan ini ngikutin bulan ya. Jadi nanti ini kan bulan 4, nanti bulan 10 saya pajak lagi ya. Kemudian saya melewatin biro jasa karena saya sibuk, jadi melewatin biro jasa. Jadi total itu untuk pajak PKB nya, pajak kendaraan bermotornya 1.700.000, untuk jasa proses 30.000, cek fisik gesek mesin rangka 65, kasir 3.000. Ini blokir. Ini blokir ini adalah untuk tentang progresif ya. Jadi bila mana teman-teman memiliki satu nama, memiliki 2 atau 3 kendaraan, maka akan ada akumulasi progresif ya. Jadi progresif itu akan dihitung pada saat perpajakan teman-teman ya. Nah ini kalau diblokir ini artinya dicabut ya, jadi dihilangkan. Jadi motornya ini bilang saja sudah dijual ya, sudah dijual ataupun sudah hilang, sehingga kita minta diblokir. Nah kalau teman-teman melalui biro jasa, maka di sini akan dipintain tarif 100.000 ya. Jadi total biayanya 1.900.000. Jadi harus ada uang DP ya. Jadi ini STNK nya hidup, platnya hidup lagi, saya habis 1.900.000. Tetapi kalau misalkan kita ngurus sendiri ke Samsat sekitar 1.700.000-an ya. Nah kita lihat untuk syarat-syarat perpajakan adalah, nah ini agak lumayan panjang guys. Jadi info menarik kayak tentang nembak KTP ya, kasus nembak KTP guys. Nah kalau ini KTP nya asli ya, steplusnya ampun dah. Kalau misalkan teman-teman memperpajak tidak ada KTP, maka harus nembak KTP. Untuk area Bekasi, kalau jika melalui biro jasa sekitar 300.000 KTP-nya aja. Kemudian kalau misalkan teman-teman tinggal di Jakarta 450. Kemudian kalau tinggal di Tangerang KTP-nya sekitar 400.000-an. Ini yang khusus area Jawa Barat jika melalui nembak ke daerah Jawa Baratnya biro jasa ya. Tapi kalau untuk ke Samsat kepolisian kemungkinan agak sedikit murah ya. Ini tanda bukti biro jasanya ya, CV-nya ini. Nah ini ada apa lagi ini yang dari satu tulisan-tulisan Samsatnya ya. Mungkin kalau dulu saya ngurus sendiri, sekarang saya lagi sibuk guys. Nah ini untuk kasir atau blokir ya, ini blokir Samsat. Jadi kalau kita mau blokir ini ada tambahan materai ya, Suzuki ya, dijual, keterangan dijual sejak tanggal Oke, jadi ada lampiran dari Samsatnya, keterangan Samsat Kabupaten Bekasi ya, pemblokiran. Nah untuk BPKB ini masih bawaannya ya teman-teman. BPKB masih bawaan. Nah di sini 2012 ya guys ya,
udah jelas. Jadi kalau untuk perpajakan STNK asli, BPKB asli, KTP asli baru bisa proses. Kalau ininya nggak ada, nggak bisa. Kalau STNK-nya nggak ada pun nggak bisa, harus dibuat dulu kehilangan ya. Kalau KTP-nya nggak ada juga nggak bisa diterima, harus nembak dulu ya. Nah sekarang kita akan lihat untuk STNK-nya yang terbaru ya guys. Yang terbaru nih guys, seperti ini. Jadi zaman sekarang itu hati-hati ketika teman-teman perpajakan kendaraan motor mobil itu hati-hati. Jadi mohon maaf nih, ada beberapa oknum pakai selendang KW ataupun palsu, dan ada yang ori juga. Kita sulit untuk membedakan ya teman-teman, ori dan KW-nya, karena saya kan bukan petugas aparat, jadi tidak tahu ya. Jadi kalau lebih baiknya gimana bang supaya tidak tertipu ya, kalau biar tidak tertipu saya sarankan dicek di aplikasi terlebih dahulu setelah teman-teman diperpajak, misalkan melalui jarak jauh ya, tidak dikenal lalu langsung dekat. Jangan bayar dulu, suruh dibuat dulu misalkan ya. Setelah itu teman-teman cek aplikasi kalengnya udah terdaftar belum. Nah kalau ini saya sama, ini saya melalui biro jasa, antara yakin antara enggak ya, 70% yakin 30% enggak gitu kan. Takutnya ada yang mempermainkan. Jadi setelah diinfokan, Mas ini sudah selesai katanya, ya udah saya langsung cek kaleng di motor yang lama. Di sini ketik ya B3526FCP, langsung kebaca sudah diperpanjang tanggal sekian bulan sekian, aktif tak sampai bulan sekian tahun sekian. Seperti itu baru kita OTW membayar ya, atau melunaskan. Nah di sini ada namanya di Rizkianto Sukaragam rumahnya ya. Di sini ada warna biru hitam, CC, mesin, rangka ya. Di sini tanggal 5 Oktober ya, berlaku sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023. Jadi STNK ini berlaku pajaknya sampai bulan 10 guys ya. Kemudian di sebelah sini adalah ditetapkan tanggal, artinya ditetapkan pada saat kita membayar pajak ya. Jadi ini membayar pajak 30 Maret. Ini aktif sampai Oktober ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya masih ada lumayan jeda lah ya. Nanti pajak lagi. Jadi satu tahun ini 2 kali majek ibaratnya guys ya. Karena telat saya ya, belum ada duit guys. Ini untuk kalkulasi totalnya di sini ya guys, 1.700.000. Nah ini yang bikin beban nih, yang pernah saya komentar di Instagram, SWDKLLJ ya. Ini artinya adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Ini 35 dikali beberapa tahun ya. Misalnya teman-teman mati 4 tahun 5 tahun ya, kaleng STNK-nya misalkan. Ya ini nanti dikalkulasi ini. Nanti dikalkulasi ya, pokoknya sekian, sanksinya sekian. Ya. Nanti ini total berapa, ini total berapa, baru ini ditambahkan ke ini, hasilnya ini guys ya, seperti itu. Jadi ini ditambah ini, hasilnya ini ditambah ini, hasilnya ini. 100 penerbitan STNK memang 100.000 ya guys. Saya ada STNK satu lagi yang hidup itu 100.000 kalau hilang, penerbitannya doang ya, tapi asal pajaknya jalan ya. Ini penerbitan TNKB ya, penerbitan TNKB NKRB pilihan nomor rangka kendaraan bermotor. Nah ini penerbitan ini 60.000. Padahal ini kalau misalkan teman-teman di custom nih, nomor rangkanya larinya di sini nanti. Seharusnya mah itu dihilangin aja ya. Karena kan ya nomor rangka kan masih utuh bawaan pabrik, nggak diubah-ubah, tapi kena admin juga guys. 60.000 dia. Ya.
Di sini dihitung, di sini hitung nih hasil 12 tambah 4 jadi 17 ya. 125 45 ya. Nah, kemudian kita lihat pada bagian sini guys. Jadi ketika kita menghidupkan STNK dan plat kembali, maka di sini ada 4 golongan ya. Jadi yang golongan pertama itu artinya penerbitan. Jadi nanti kalau tahun kedua teman-teman akan dapat stempel ini, pengesahan, validation. Udah bahasanya Inggris ya. Validation. Nah, seperti itu. Ini tahun kedua, tahun ketiga, tahun 4, tahun kelima udah selesai. Di sini ada kode lokasi ya, location code berlaku sampai date of expire. Nah, ini kita kurang memahamin, mungkin ini masih dalam program baru, mungkin apalah intinya ada kode-kode lokasi ya. Mungkin alatnya masih belum canggih jadi baru namanya doang kali ya. Harusnya kalau kode lokasi masuk di sini nanti akan kebaca. Dia lokasi alamat kitanya juga bisa ya. Nah, di sini tanggal 5 bulan Oktober ya 2026 yaitu yang ini udah bener. Jadi teman-teman dicek-cek ulang lagi nomor-nomor mesin rangkanya ya. Ketika teman-teman mengganti baru takutnya ada satu kesalahan atau 2 kesalahan nama, itu nanti repot ya, ngurusnya itu lumayan mahal, ratusan ribu guys ya. Untuk saya menanyakan STNK hilang itu 400-500 ribuan melalui biro jasa ya. Itu STNK misalnya teman-teman hilang ya, terus gitu. Jadi bisa dikatakan 2 kali lipat pajak tahunnya kalau hilang. Dan disitu nanti akan kena admin, yaitu penerbitan STNK ya di sini. Entah ini urusan biro jasa ataupun kita. Kalau menurut saya kayaknya dia udah plus sama ini ya, pengurus biro jasanya. Oke, semoga jelas. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya. Next video selanjutnya. Sekian, terima kasih.